Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jordi Parisandi, mahasiswa STC Raja Haji Tanjung Pinang. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pembangunan di Indonesia. Paradigma pembangunan Indonesia berubah seiring dengan bergulirnya reformasi. Setelah lebih dari 30 tahun menganut pendekatan top-down yang cenderung sentralistik, pemerintah di masa reformasi bergerak pada paradigma pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat. Sejak 1997, program pemberdayaan mulai digulirkan. Berbagai infrastruktur birokrasi mulai dibangun untuk mensukseskan program-program tersebut. Perlibatan kelompok-kelompok masyarakat sasaran program menjadi poin penting dalam upaya ini. Tahun 1999, seiring dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai otonomi daerah, program pemberdayaan semakin gencar dilakukan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Program pemberdayaan semakin gencar dilakukan, yang dalam konteks ini mempunyai ruang lebih luas untuk merumuskan pembangunan di daerahnya sendiri. Independensi pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat meningkatkan pelibatan masyarakat dalam mensukseskan program pembangunan. Namun, strategi ini ternyata belum mampu menunjukkan hasil memuaskan. Otonomi daerah yang diharapkan mampu melahirkan daerah atau masyarakat yang lebih berdaya, justru menimbulkan berbagai masalah. Salah satunya adalah korupsi yang menjalar hingga ke level lokal. Banyak dana pembangunan maupun dana sosial yang diselewengkan oleh pejabat daerah. Banyak proyek-proyek pembangunan yang menjadi lahan basah bagi para pemain daerah. Hal ini membuat upaya pengentasan kemiskinan yang menjadi tujuan sentral dari rangkaian program pembangunan menjadi gagal. Melihat program pembangunan di Indonesia yang sebenarnya tidak pernah putus tetapi tidak juga menimbulkan dampak yang signifikan bagi masyarakat, keberhasilan itu hanya ada dalam tataran angka kuantitatif tetapi tidak dapat terlihat secara real di depan mata. Di samping permasalahan tersebut, bangsa ini sedang menghadapi tantangan serius mengenai isu integrasi. Berbagai konflik antar etnik, wilayah, golongan marak terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Tumbangnya Orde Baru yang disebut-sebut sebagai sebuah reformasi justru memunculkan disintegrasi yang nyata. Mungkin tidak dapat serta-merta dikatakan bahwa ini adalah kesalahan gerakan reformasi yang mengusik kestabilan hasil bangunan otoritarianisme Orde Baru. Namun, kecenderungan ini sebaiknya menjadi perhatian serius bagi seluruh elemen bangsa. Sisa-sisa masalah kebijakan pembangunan sentralistik di masa Orde Baru juga menjadi salah satu pemicu maraknya fenomena tersebut. Indonesia bisa tercabik-cabik menjadi serpihan kecil yang menjadi penderitaan politik yang berkepanjangan. Karena negara Indonesia dibangun dalam model yang tak pernah final. Konflik antar suku, bangsa yang marak terjadi akhir-akhir ini berintikan pada masalah hubungan antara suku asli dengan pendatang. Konflik-konflik itu justru terjadi lantaran adanya proses pengaktifan jati diri suku bangsa dalam pembangunan solidaritas untuk membentuk sumber daya yang ada. Perencanaan pembangunan sentralistis bukan saja memiliki implikasi yang sangat kompleks, namun juga sulit dilaksanakan secara tepat dan terbukti tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat bawah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Sistem pembangunan yang sentralistis menurut Suparjan dan Suyatno menyebabkan setidaknya 3 hal. Pertama, terjadinya uniformitas dalam setiap aspek kehidupan. Hal ini mengakibatkan termarginalisasikan kearifan dan pengetahuan lokal dalam wacana dan praksis pembangunan. Kedua, campur tangan pemerintah yang selalu besar mengakibatkan ketergantungan masyarakat kepada pemerintah. Dan yang ketiga, ketimpangan dalam masyarakat akibat ketidakmerataan pembangunan yang memang jangkauannya terbatas. Pembangunan nasional yang terjadi di Indonesia telah menghasilkan terbongkarnya basis budaya kesukuan
dan menguatnya stratifikasi sosial akibat masuknya konsepsi pluralisme masyarakat. Masyarakat majemuk yang terjadi di Indonesia tidak menghasilkan tatanan kehidupan egaliter dan demokratis, melainkan sebuah masyarakat yang berpotensi otoriter dan despotis karena corak suku bangsa yang beraneka ragam, yaitu dari feodalistis, paternalistis, sampai etnosentris. Salim juga memaparkan beberapa permasalahan yang banyak terjadi di negara berkembang termasuk Indonesia. Pertama, gejolak masyarakat lokal. Akibat krisis masyarakat yang multidimensional, ini terjadi hampir di seluruh dunia seperti krisis ekonomi yang membuat masalah kemiskinan semakin parah. Kedua, konflik antara kepentingan dalam suatu negara banyak muncul karena ada gerakan sementara di setiap wilayah yang memiliki basis etnik, agama yang berbeda atau memiliki potensi sumber daya yang lebih baik. Dikatakan oleh Huntington bahwa perang masa depan tidak lagi perang antar negara atau perang antar pemilik modal, tetapi perang antar kultur, antar peradaban. Hal ini disebabkan batas negara dan batas modal pada masa depan akan semakin kabur, yang justru menguat adalah batas kultural. Huntington pernah meramalkan akan memadatnya gejala penguatan basis etnis di masyarakat modern, suatu upaya pembentukan identitas peradaban masyarakat dunia yang terjadi dari keseimbangan antara power, kultur, dan indigensation. Hal ini terkait dengan permasalahan berikutnya. Dan yang ketiga, pertikaian antara etnis. Sampai sejauh ini tidak ada upaya sistematis untuk mencegahnya, sehingga perjuangan etnis dilakukan melalui cara kekerasan lingkungan, yakni sebagai proses perubahan lingkungan dan marginalisasi sumber daya alam serta secara masif oleh kekuasaan pemerintah pusat yang mewarisi ketidakadilan dan mengikis habis martabat kebudayaan etnik yang merupakan basis kebudayaan lokal. Banyak gejolak terjadi akibat menguatnya revolusi identitas, yakni semakin mengerasnya batas-batas identitas etnis yang amat bertemali dengan lestarinya stereotip, prasangka, dan mengkambing hitamkan reproduksi rancang bangun politik dan komidifikasi SARA. Pembangunan masyarakat. Permasalahan tersebut mendorong upaya pembangunan masyarakat yang berorientasi kepada kebutuhan lokal dan semakin menciutnya upaya universalisme kekuatan dunia. Huntington memberikan 6 alasan mengapa hal tersebut menjadi hal yang tidak dapat diledakkan. Pertama, pemberdayaan peradaban sangat mendasar karena mengenai filosofi hidup berbagai komunitas masyarakat, termasuk di dalamnya agama. Kedua, kemajuan teknologi meningkatkan intensitas interaksi antara individu dengan latar belakang peradaban berbeda. Ketiga, modernisasi ekonomi yang dijalankan dengan pembangunan membuat dunia menjadi mengglobal yang menyebabkan masyarakat tercerabut dari identitas lokal yang sebenarnya sudah mengakar, sedangkan identitas negara semakin kabur. Keempat, tumbuhnya kesadaran peradaban lokal. Kelima, karakteristik budaya dan peradaban yang kurang bisa menyatu dibandingkan dengan perbedaan politik atau ekonomi. Dan yang terakhir, regionalisme ekonomi semakin meningkat di tengah masyarakat global. Perlakuan yang sama terhadap semua wilayah, golongan, atau kelompok yang menyusun keberagaman Indonesia tentu saja sudah tidak pas lagi dilakukan. Namun, pembenahan desain pembangunan tanpa disertai dengan pemahaman paradigmatik justru akan menimbulkan permasalahan baru. Disinilah ilmu sosial yang concern dengan pembangunan menemui tantangan untuk memperbaiki keadaan. Baiklah, sampai di sini saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.